siapapun yang memalsukan nasab Nabi, siapapun yang berdiri di mimbar dengan dusta di bibirnya tidak boleh menodai kesucian tempat ini. Keputusannya menggemparkan, ada yang memuji, ya. Jadi di kalimat masjid adalah rumah Allah, bukan panggung bagi kebohongan. Ya, ucapannya mereka terusik yang selama ini menjual nasab demi kepentingan, yang membangun pengaruh di atas silsilah yang tak terbukti. Mereka mencoba melawan, membangun narasi bahwa ini adalah diskriminasi. Jadi Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan membahas tentang larang para habaib untuk berkhutbah di daerah Jawa Barat. Yang mana saya mendapatkan suatu kabar ini dari PWILS Sukabumi, yang mana tentu saja Sukabumi itu dan daerah Jawa Barat yang tentunya update tentang beberapa pemerintahan yang ada di sana. Mungkin indikasi-indikasi yang tidak diperbolehkan adalah mereka yang mengaku cucu Nabi tapi tidak mengedepankan kultural ketika berkhutbah, tapi mengajak masyarakat untuk malah melawan pemerintah yang mana tidak melalui jalur-jalur tertentu. Jangan kita tidak setuju dengan pemerintah, maka kita dianjurkan untuk secara etika, secara adab untuk berdiskusi. Bukan mengajak orang-orang untuk demo dan kemudian membuat kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Mari kita lihat ya, informasi ini Kang Deddy dan habaib, larangan bagi habaib untuk menjadi khatib Jumu'ah di wilayah Jawa Barat oleh Kang Deddy. Ya, beliau adalah sang gubernur. Yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Syarif. Di tanah Pasundan yang sejuk, angin membawa kabar ketegasan sebuah keputusan diambil oleh sang gubernur. Kang Deddy seorang pemimpin yang memegang amanah dengan tangan teguh dan hati yang jernih. Ia mencintai ulama, menghormati dzurriyyah Nabi, dan menjaga kemuliaan masjid. Namun ada garis yang harus ditegakkan. Sebuah kebenaran yang tak boleh dikaburkan oleh bayangan-bayangan kepalsuan. Masjid adalah rumah Allah, bukan panggung bagi kebohongan. Ucapannya suatu hari, suaranya yang bergetar seperti angin yang menggoyang daun di kaki gunung, menggoyangkan daunan di kaki gunung. Tangkuban Perahu, siapapun yang memalsukan nasab Nabi, siapapun yang berdiri di mimbar dengan dusta di bibirnya tidak boleh menodai kesucian tempat ini. Keputusannya menggemparkan, ada yang memuji, ya. Jadi di kalimat masjid adalah rumah Allah, bukan panggung bagi kebohongan. Ya, ucapannya suatu hari, suaranya bergetar seperti angin yang menggoyangkan dedaunan di kaki gunung Tangkuban Perahu. Ucapannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, Kang Deddy Mulyadi. Siapapun yang memalsukan nasab Nabi, siapapun yang berdiri di mimbar dengan dusta di bibirnya, tidak boleh menodai kesucian tempat ini. Keputusannya menggemparkan, ada yang memuji, ada yang mencela. Sebagian bertanya-tanya mengapa harus sekeras ini, tapi Kang Deddy tahu, menjaga keaslian nasab Rasulullah bukan sekedar perkara akademik atau historis. Ini adalah soal menjaga kemuliaan darah yang mengalir dan cahaya kenabian agar tidak dinodai oleh mereka yang mencari dunia dengan jubah kehormatan palsu. Jadi pidato beliau atau statement beliau adalah siapapun yang memalsukan nasab Nabi, siapapun yang berdiri di mimbar dengan dusta di bibirnya. Jadi beliau itu mencegah orang-orang yang sering sekali mendustakan, seringkali cerita-cerita dan menggaungkan kelompok-kelompok mereka saja dan menafikan bahwasanya tidak boleh, karena Kang Deddy Mulyadi ini seorang gubernur yang latar belakangnya emang orang yang benar, orang yang lurus. Jadi kalau ada kebohongan sedikit pun maka pasti akan memberontak, pasti akan coba untuk menghentikan itu. Para ulama yang sejati, mereka yang benar-benar menjaga warisan Rasulullah dengan ilmu dan akhlak, berdiri di belakangnya. Ini bukan kebencian, kata seorang ulama sepuh di suatu. Ini adalah kasih sayang pada umat agar mereka tak tersesat
dalam gelapnya kepalsuan. Namun di situ-situ tertentu ada mereka yang merasa terusik, yang selama ini mungkin maksudnya mereka adalah, ya tahu sendiri ya teman-teman, mereka terusik yang selama ini menjual nasab demi kepentingan, yang membangun pengaruh di atas silsilah yang tak terbukti. Mereka mencoba melawan, membangun narasi bahwa ini adalah diskriminasi. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu menolak keras atau melarang keras mereka yang orang-orang pembohong ketika di mimbar dan mengajak orang-orang dengan mengandalkan nasabnya kemudian mengujar kebencian. Mereka merasa terusik, ini namanya diskriminasi katanya. Tapi Kang Deddy tak goyah. Baginya memberikan kepalsuan kekuasaan di atas mimbar adalah pengkhianatan terhadap amanah. Lebih baik dibenci karena menegakkan kebenaran, katanya dalam sebuah pertemuan dengan para ulama, daripada disanjung karena membiarkan kebohongan. Nah, Kang Deddy Mulyadi menegaskan katanya ini diskriminasi, tapi beliau menjawab lebih baik berbicara kebenaran tapi dibenci, istilahnya seperti itu, daripada bohong tapi disanjung. Dan demikianlah di tanah Sunda yang teduh gema ketekasan itu bergema, masjid-masjid tetap berdiri tegak menjaga kesuciannya dari lidah-lidah dusta. Para pewaris Nabi yang hakiki ulama terus menebarkan cahaya, sementara mereka yang hanya berselimut nama mulai kehilangan tempatnya. Karena kebenaran sebagaimana air hujan yang jatuh dari langit akan selalu menemukan jalannya untuk membersihkan bumi. Silahkan kalau mau diviralkan. Saya yang melarang Habib tidak boleh khutbah Jumat di masjid karena khotibnya nggak mutu. Ya, beliau dalam suatu ini foto ya. Silahkan viralkan. Saya melarang Habib tidak boleh khutbah Jumat di masjid karena khutbahnya tidak mutu. Ya, bahwasanya Kang Deddy Mulyadi adalah seseorang yang tegas, dari dulu sudah ribut sama Habib Rizik dan Habib Bahar, katanya di Purwakarta itu ingin dijadikan kota berhala. Tapi tidak ya teman-teman, ya mereka suka membuat cerita-cerita yang membenturkan antar masyarakat dan pemimpinnya, itu yang saya tidak suka ya. Di Purwakarta dulu Kang Deddy Mulyadi itu membuat patung, maksudnya adalah celengan, karena khas dari Purwakarta itu adalah membuat patung itu. Di depan gerbangnya beliau membuat patung itu patung celengan, yang mana sebuah tradisi, yang mana sebuah ikon dari kota itu. Kemudian di framing oleh para mereka ya, khususnya di Imam Jumbo itu memframing katanya Kang Deddy Mulyadi ingin menjadikan Purwakarta ini adalah kota berhala. Ini kan sudah fitnah sangat luar biasa. Ingin didiskusi, Kang Deddy Mulyadi ingin diskusi dengan mereka, malah mereka pasti tidak mau, karena sesuatu jawaban dari Kang Deddy Mulyadi saya kira sudah memakai logika semuanya. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi adalah orang benar dan siap-siap ini bukan diskriminasi, melainkan menyelamatkan warganya Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Menurut teman-teman bagaimana? Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.